Perkenalkan, nama saya Renaldi Butar dengan NIM 31S18022. Saya akan menjelaskan topik presentasi saya, yaitu Microbial Enhanced Oil Recovery atau MIOR. Adapun jurnal saya dari jurnal Microbial Enhanced Oil Recovery, penulis Hamid Rasedi Fateme Zajan dan Simin Nagisdeh dengan tahun terbit bulan Mei 2012. Ada latar belakang dari jurnal saya, yaitu berdasarkan sebagian besar energi dunia berasal dari minyak mentah. Sebagian besar dari sumber daya yang berharga ini dan tidak terbarukan ini tertinggal di tanah dan bebatuan setelah aplikasi metode ekstraksi minyak secara konvensional selesai. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk menghasilkan lebih banyak minyak mentah untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat di seluruh dunia, yang menggambarkan perlunya melanjutkan proses Enhanced Oil Recovery. Microbial Enhanced Oil Recovery atau MIOR adalah salah satu teknik IOR di mana bakteri dan produk sampingnya digunakan untuk mobilisasi minyak di reservoir. Pada prinsipnya, MIOR ini proses yang meningkatkan perolehan minyak melalui inokulasi mikroorganisme dalam reservoir bertujuan agar bakteri dan produk sampingnya menyebabkan beberapa efek yang menguntungkan, seperti pembentukan emulsi minyak air yang stabil, mobilisasi minyak sisa sebagai akibat dari penguraian tegangan permukaan, dan pengalihan cairan injeksi area resapan reservoir dengan menyumbat zona permeabel tinggi. Teknologi mikroba mulai diterima di seluruh dunia sebagai pendekatan yang hemat biaya dan ramah lingkungan untuk meningkatkan minyak produksi. Ada tujuan makalah ini yaitu untuk menjelaskan secara inklusif tentang mekanisme MIOR, keunggulannya dibandingkan dengan IOR konvensional dan tantangannya. Lanjut pembahasan, proses recovery minyak bumi dapat dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu fase primer, fase sekunder, dan fase tersier. Yang pertama, fase primer, di mana terjadi proses alami yang tergantung pada kandungan energi alam pada reservoir dan proses stimulasi menggunakan metode asam, acidasi, metode fracturing, dan metode sumur horizontal. Selanjutnya, saat tekanan reservoir menurun selama produksi primer, oleh karena itu diperlukan energi eksternal bagi reservoir untuk mencapai pemulihan minyak yang disebut sebagai fase sekunder atau pemulihan sekunder. Energi dapat dilakukan dengan menyuntikkan gas atau dengan air atau water flooding. Namun setelah beberapa tahun beroperasi di lapangan, karena reservoir heterogenitas, maka fluida yang disuntikkan, yaitu gas atau air, naik dengan minyak. Oleh karena itu, akan mengurangi rasio minyak dan air. Akhirnya metode ini ditinggalkan karena tidak ekonomis dan rendahnya produksi minyak, yaitu sekitar 30%. Oleh karena itu, dilakukan fase tersier atau IOR atau Enhanced Oil Recovery untuk memulihkan lebih banyak minyak yang ada dan yang ditinggalkan. Salah satu metodenya yaitu injeksi dengan bahan kimia, yaitu penginjeksian bahan kimia seperti surfaktan, larutan alkali, polimer yang ditambahkan ke air pengganti untuk mengubah sifat fisiokimia air, dan minyak kontak membuat proses perpindahan lebih efektif. Dalam banjir surfaktan atau pemberian surfaktan polimer dengan tujuan untuk mengurangi tegangan antara minyak dan air dan juga untuk tegangan antarmuka antara minyak dan antarmuka batuan. Sisa minyak dapat dipindahkan dan dipulihkan. Namun metode ini belum menguntungkan karena surfaktan, kosurfaktan, dan polimer harganya cukup mahal, sehingga penggunaan metode IOR
masih dipertimbangkan. Ada lagi metode pemulihan tersier, yaitu pemulihan minyak dengan mikroba, biasanya dikenal dengan MIOR, yang saat ini menjadi penting dan berkembang pesat teknologi produksi tersier yang menggunakan mikroorganisme atau metaboliknya untuk meningkatkan pemulihan minyak sisa. Selanjutnya, sejarah MIOR. MIOR pertama kali dijelaskan oleh Beckman pada tahun 1926. Beberapa penelitian dilakukan pada topik ini antara tahun 1926 dan 1940. Pada tahun 1944, Joule memantenkan metode MIOR dan melanjutkan penelitian tentang hal ini. Pada tahun 1947, Joule memulai era baru investigasi dalam mikrobiologi minyak bumi dengan aplikasi untuk pemulihan minyak. Joule menjelaskan bahwa mekanisme MIOR yang bertanggung jawab untuk pelepasan minyak dari media berpori, melibatkan proses seperti pelarutan karbonat anorganik oleh metabolit bakteri, produksi dari gas bakteri yang mengurangi viskositas minyak yang mendukung alirannya, produksi permukaan zat aktif atau agen pembasah, dan afinitas tinggi bakteri untuk padatan. Uji lapangan MIOR pertama dilakukan di lapangan Lisbon Union Country AR di 1954. Peningkatan MIOR dalam uji coba lapangan didasarkan pada injeksi bakteri anaerobik campuran atau anaerobik fakultatif seperti Clostridium bacillus, Pseudomonas, Artobacterium micrococcus, Streptococcus, dan Mycobacterium di antara lain, yaitu dipilih berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan sejumlah besar gas, asam, pelarut, polimer, surfaktan, dan biomasa sel. Selanjutnya, mekanisme MIOR. Peningkatan perolehan minyak melalui tindakan mikroba dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu pengurangan tegangan antarmuka minyak air dan perubahan keterbasahan oleh produksi surfaktan dan kehadiran bakteri penyumbat selektif oleh mikroorganisme dan metaboliknya, pengurangan viskositas minyak dengan produksi gas atau degradasi rantai panjang hidrokarbon jenuh, dan produksi asam yang meningkatkan permeabilitas absolut dengan melarutkan minyak batu. Berikut ini ada gambar bagaimana bakteri diinjeksikan sampai pada minyak bumi diproduksi. Pada gambar sebelah kiri kita lihat bakteri nutrien ataupun biosurfaktan diinjeksikan ke dalam reservoir, gunanya yaitu untuk menekan air dan menginjeksikan mikroorganisme dan makanannya atau nutriennya. Selanjutnya yaitu proses enhance mobility atau mobilitas dari minyak bumi itu, di mana bakteri tadi yang sudah diberikan nutrisi atau makanannya akan bermetabolisme untuk menghasilkan gas, acid, biomas atau polimer di metabolitnya. Selanjutnya gas, acid, biomas, dan polimer tadi akan digunakan dalam mobilitas dari minyak bumi tadi. Gas, acid, biomas, dan polimer memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya seperti gas, mikroorganisme akan bermetabolisme menghasilkan gas metan. Contohnya, gas metan akan terlarut di dalam minyak bumi, sehingga minyak bumi akan menurun viskositasnya, lalu akan lebih mudah dalam mobilisasinya ke pengambilan minyaknya.
Selanjutnya, biosurfaktan. Mikroorganisme juga akan menghasilkan biosurfaktan dalam proses metabolismenya yang dalam proses MIOR ini digunakan sebagai zat antarmuka batuan dan minyak minyak bumi, sehingga tegangan antarmukanya mengecil dan minyak bumi akan terlepas dari batuan dan ikut berimobilisasi ke crude oil-nya. Selanjutnya ini adalah produk mikroba, contoh mikroba dan aplikasi di MIOR. Contohnya yaitu biomasa. Contoh produknya itu biomasa, mikrobanya seperti Bacillus dan Leuconostoc. Dalam MOR itu aplikasinya ya dalam penyumbatan selektif dan keterbatasan perubahan. Ada lagi produk mikroba seperti surfaktan. Contoh mikrobanya itu Bacillus dan Acinetobacter. Yang diaplikasikan dalam MOR yaitu emulsifikasi dan demulsifikasi melalui pengurangan IFT. IFT merupakan permukaan antara minyak dan batuan. Oleh karena itu semakin rendah IFT, maka minyak akan mudah terlepas dari batuan. Selanjutnya itu polimer. Contoh mikrobanya itu Bacillus dan Xanthomonas. Aplikasinya yaitu sebagai profil injeksi dan viskositas modifikasi atau plugin dan plugging selektif. Selanjutnya yaitu pelarut. Contoh mikrobanya Clostridium dan aplikasinya itu pembubaran batuan untuk permeabilitas yang lebih baik dan pengurangan viskositas minyak. Selanjutnya asam, contoh mikroba Clostridium dalam peningkatan permeabilitas. Selanjutnya ada gas seperti Methanobacterium. Aplikasinya yaitu dalam peningkatan tekanan, pembengkakan minyak, IFT, dan pengurangan viskositas. Seperti tadi saya jelaskan, contohnya gas metan itu akan terlarut dalam minyak dan mengurangi viskositasnya. Dan juga akan mengurangi IFT. Masalah yang ada pada aplikasi MIOR ini yaitu satu, dispersi atau transportasi semua komponen yang diperlukan ke zona target. Yang kedua, optimalisasi aktivitas metabolisme in situ yang diinginkan karena pengaruh variabel seperti pH, suhu, salinitas, dan tekanan untuk setiap operasi MIOR in situ. Ketiga, isolasi stream mikroba beradaptasi dengan kondisi reservoir pH yang ekstrim, suhu dan tekanan dan salinitas. Yang keempat, konsentrasi metabolit bakteri in situ yang rendah. Solusi untuk masalah ini yaitu mungkin penerapan teknik rekayasa genetika. Adapun kesimpulan dari jurnal tadi yaitu MIOR adalah proses yang hemat biaya dan ramah lingkungan yang menunjukkan beberapa keunggulan dibandingkan proses EIOR. MIOR memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif yang layak untuk tradisional metode kimia IOR. Meskipun MIOR adalah metode yang sangat menarik di bidang pemulihan minyak, masih ada ketidakpastian dalam memenuhi kriteria desain teknik yang dipersyaratkan oleh penerapan proses mikro lapangan yang menyebabkan rendahnya diterima dalam industri minyak. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang proses MIOR dan mekanismenya dari sudut pandang teknik diperlukan, serta sistematis evaluasi faktor utama
yang mempengaruhi proses ini seperti karakteristik reservoir dan konsorsium mikroba untuk meningkatkan efisiensi proses. Selanjutnya saya mereview jurnal The Potential Application of Microorganism for Sustainable Petroleum Recovery from Heavy Oil Reservoir. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu perkiraan cadangan minyak berat atau FL dan aspal di Rusia yaitu 6-7 miliar ton, melebihi sisa cadangan minyak konvensional, dan akan menjadi dasar utama untuk pengembangan produksi minyak dalam beberapa tahun ke depan. Dalam pemulihan minyak berat biasanya dilakukan dengan metode thermal yang menurunkan viskositas minyak. Contohnya fire flooding, steam flooding, cyclic atau joint injection of steam, pelarut, dan dengan surfaktan. Namun penerapan metode tersebut membutuhkan energi yang besar, seperti untuk pembangkit tenaga uap, sejumlah besar air tawar, dan peralatan yang mahal. Bahkan bahan kimia yang mahal seperti surfaktan dan pelarut, yang juga secara signifikan meningkatkan biaya minyak dan menambah risiko lingkungan. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mempelajari komposisi bakteri dan keberadaan mikroorganisme yang mampu menghasilkan senyawa pelepas minyak di perairan reservoir minyak berat atau heavy oil di Rusia yang berproduksi pada suhu rendah. Adapun metode kerja dari jurnal ini yaitu pertama mengkarakteristik reservoir minyak berat atau heavy oil, yaitu dengan mikroorganisme injeksi dan air produksi reservoir minyak bumi di Volgograd Oblast dan Tatarstan, Rusia sebagai sampel. Selanjutnya lapisan minyak yang terletak pada kedalaman 830 sampai 1650 meter dan memiliki suhu 20 sampai 40 Celcius. Berdasarkan analisis sampel permukaan, kerawatan minyak bervariasi yaitu antara 0,813 sampai 0,924 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Sampel air diambil dalam waktu 4 sampai 6 jam, dilakukan inokulasi secara berurutan untuk menentukan jumlah sel mikroorganisme yang diperbanyak. Selanjutnya, analisis keanekaragaman mikroba pada waduk heavy oil atau reservoir heavy oil. Komposisi komunitas mikroba dari injeksi dan air. Informasi ditentukan oleh sequencing throughput tinggi dari gen 16 S ribosom RNA pada platform Illumina. Biomasa sel diperoleh dengan penyaringan sampel air yang difiksasi etanol, dicuci dengan larutan lisis yang mengandung NaCl dan EDTA, dan digunakan untuk isolasi DNA. DNA diisolasi menggunakan kit isolasi DNA, dan selanjutnya dilakukan pemurnian dan persiapan DNA sebagai template untuk polimerisasi chain reaction atau PCR. Selanjutnya komposisi media yang digunakan untuk bakteri organotrof aerobik yang digunakan yaitu media TEG yang mengandung baktotripton, ekstrak ragi, glukosa, dan NaCl dengan pH 7-7,2. Selanjutnya bakteri fermentatif anaerob dengan media pepton dan glukosa. Selanjutnya bakteri biodegradasi minyak yaitu hidrokarbon contohnya dengan komposisi media CaCl, MsO4, FeSO4, N2H4, KH, MgSO4, dan NaCl, serta minyak dengan pH 6,8 sampai 7,2. Selanjutnya metode analisis
Kandungan metana dan hidrogen dan karbon dioksida terakumulasi dalam fase gas. Kultur pengayaan primer ditemukan dengan cara kromatografi gas. Sulfida ditentukan oleh metode kalorimetri Passmire dengan dimetil phenylenediamin. Kandungan metana, hidrogen, dan karbon dioksida terakumulasi dalam fase gas. Kultur pengayaan primer ditentukan dengan kromatografi gas. Sulfida ditentukan oleh metode kalorimetri Passmire dengan dimetil phenylenediamin. Dan fraksi alifatik minyak dianalisa dengan kromatografi gas cair dengan helium sebagai gas pembawa. Selanjutnya pembahasan dari analisis gen 16 SR ribosom RNA komunitas mikroba dari air injeksi dari reservoir minyak mengungkapkan bahwa bakteri dari genus Dechloromonas memiliki komposisi 15%, Pinealobacterium 12%, bakteri pengoksidasi hidrokarbon dari genus Acinetobacter 5%, Rhodococcus 1,2%, dan dari sulfat dan bakteri pereduksi belerang dari genus Desulfovibrio, Desulfovicrobium, dan Desulfuromonas. Analisis elektroforesis gel gradien denaturasi atau DGGE gen MCRA dalam air injeksi mengungkapkan metanogen dari genus Methanospirillum, Methanobacterium, dan Methanorelgula. Produksi air sampel 5464 mengungkapkan metanogen dari genus Methanocystia, Methanocellus, dan Thermoplasmata yang tidak teridentifikasi. Sekarang saya akan menjelaskan bakteri aerob yang menghasilkan biosurfaktan. Sejumlah bakteri organotrofik aerobik dari genus Rhodococcus, Gordonia, Nocardia, Pseudomonas, Bacillus salinicola, Halobacter, dan Cellulomonas sebelumnya diisolasi dari reservoir minyak barat di Rusia. Bakteri ini menghasilkan biosurfaktan pada media dengan berbagai substrat organik atau asetat, glukosa, sukrosa, etanol, pepton, dan gliserol, serta dalam medium dengan minyak mentah. Strain Gordonia dan Rhodococcus erythropolis yang paling banyak menunjukkan penurunan tegangan permukaan nyata. Kemampuan dalam mengkonsumsi minyak mentah menunjukkan adanya adaptasi terhadap kondisi zona dekat sumber injeksi, di mana oksigen terlarut disuplai oleh air yang disuntikkan. Mikroba yang mampu menurunkan tegangan permukaan lebih dari 10 Newton per meter dianggap produsen biosurfaktan yang potensial. Oleh karena itu, biosurfaktan ini menjanjikan untuk aplikasi dalam bioteknologi untuk meningkatkan pemulihan minyak. Selanjutnya, bakteri fermentatif yang menghasilkan asam lemak rendah dan alkohol. Populasi bakteri fermentatif anaerob paling banyak, namun pertumbuhannya pada minyak berat sangat buruk. Pertumbuhan pengayaan fermentasi dalam media dengan pepton dan glukosa tidak menghasilkan tegangan permukaan yang berubah. Asam lemak volatil yang dapat meningkatkan porositas, permeabilitas dalam perolehan minyak, metanogen terdeteksi dalam sejumlah sampel oleh teknik molekuler. Namun hampir tidak mungkin bahwa bakteri fermentatif dapat menyediakan substrat metanogen yang cukup untuk menghasilkan metano dari perpindahan minyak. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu penulis bahwa reservoir heavy oil yang
tergenang air, suhu rendah di Rusia mengandung populasi mikroba yang mampu menghasilkan metabolit untuk pemulihan minyak. Bakteri Aeropodococcus erythropolis, HOKS22, dan Cordonia amicalis 61 diisolasi dari minyak reservoir mampu mengoksidasi minyak mentah berat dan menghasilkan biosurfaktan yang secara signifikan menurunkan tegangan permukaan dan antarmuka media. Bakteri fermentasi dari reservoir minyak berat tidak tumbuh pada minyak, namun mereka menghasilkan asam lemak volatil, alkohol, dan gas. Ketika tumbuh pada substrat yang mengandung gula. Sekian penjelasan tentang MIOR dari saya. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih.